Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Saya mengambil tema sikap yang benar untuk mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Di dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam apapun dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, ternyata sikap kita itu punya andil besar untuk kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari satu tokoh yang bernama Petrus. Ini cerita yang menggambarkan realita kehidupan sehari-hari. Dan seringkali kita juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Kita punya pengalaman yang sama dan kita pernah dalam posisi yang sama seperti Petrus mengalami kegagalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak kalau pulang bekerja dalam pekerjaan yang mungkin banting tulang, tapi nan tulang nggak pernah dibanting, benar ya? Cuman banting tulang kan? Ada yang banting nan tulang di sini? Nggak ada ya? Banting tulang, terus apa yang dikerjakan itu ternyata gagal dan tidak berhasil. Saya yakin dan percaya pulang ke rumah itu dengan satu kegalauan, keputusasaan, kesedihan dan kecapean yang luar biasa. Beda kalau kita capek kerja tapi ada hasilnya dengan capek kerja gak ada hasilnya. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, Petrus itu punya pekerjaan seorang nelayan yang setiap hari mereka berangkat menjala ikan dan kecenderungan mereka menjala ikan itu di malam hari. Dan dalam peristiwa ini Bapak Ibu, mereka dengan teman-teman mereka Andreas, Yakobus dan Yohanes yang mereka bersama-sama menangkap ikan di malam hari. Tapi sepanjang malam mereka mencari ikan, mereka nggak menemukan. Mereka nggak dapat apa-apa. Dan saya tahu ini satu kondisi yang tidak mengenakan. Dia pulang. Saya yakin seorang suami ketika pulang tidak mendapatkan hasil, ada satu kesedihan luar biasa karena dia berpikir anakku mau kasih makan apa, keluargaku bagaimana nantinya. Saya yakin seorang bapak memikirkan hal itu ketika dia pulang ke rumah. Bapak Ibu, dalam kisah ini Petrus begitu galaunya dia. Sambil dia membersihkan jalannya itu tiba-tiba Yesus datang dikerumuni orang yang banyak. Ya, ketika dikerumuni orang banyak, Yesus itu mau ngajar tapi terlalu ribet jadinya. Kenapa? Semua merapat, akhirnya Yesus nggak bisa fokus mengajar sehingga dia datangi Petrus dan dia nggak basa-basi sama sekali. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya nelayan itu membasuh jalannya bukan lagi di perahu, tapi sudah turun dari perahu itu sedang membasuh jalannya. Yesus ayat 3 dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dikatakan di sini ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi sedang capek, dalam kondisi sedang gagal, dan dia sedang membersihkan jalannya, tiba-tiba Yesus tanpa izin naik ke dalam perahu dan nyuruh, Petrus tolong ya, dorong dulu agak sedikit ke dalam supaya saya bisa ngajar. Bapak Ibu, Petrus sedang galau sebenarnya. Biasanya kalau orang sedang galau, sedang sedih, sedang capek, itu sensi, itu emosian biasanya. Suruhlah orang yang sedang capek, pasti bisa tensinya naik. Ya, Bapak Ibu, ini terjadi. Kita lihat Yesus tidak memperhatikan Petrus, tapi dia memakai perahu Petrus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, juga kita terkadang mengalami hal yang sama dalam kehidupan ini, seolah-olah kita tidak diperhatikan ketika kita dalam keadaan yang tidak enak. Seolah-olah kita tidak dipahami, seolah-olah kita dicueki, seolah-olah kita tidak dimengerti. Dan kecenderungan itu bisa membawa kepada kekecewaan. Berapa banyak orang kecewa ketika dia menghadapi masalah dan di tengah masalah itu dia merasa gak ada yang memperhatikan dia. Yesus datang tidak tanya kabar Petrus loh. Yesus datang tidak tanya Petrus gimana kabarmu, semangat ya, gak ada Bapak Ibu ayatnya di sini. Tapi malah dipinjam perahunya, disuruh pula lagi dia mendorong.
Tapi bagaimana kita lihat kondisi ini, sikap yang benar menentukan apakah kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus punya sikap yang benar. Dia capek, dia gagal, tapi dia mau mendorongkan perahu itu. Bapak Ibu, ini berbicara tentang bagaimana kita punya sikap yang benar ketika kita sedang diperhadapkan dengan kegagalan, diperhadapkan dengan masalah. Jangan sampai kita kecewa. Jangan sampai akhirnya kita merasa dan kita mulai mempersalahkan keadaan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan banyak hal dalam kehidupan ini. Petrus tidak diperhatikan oleh Tuhan, malah Tuhan concern terhadap perahunya. Ini gimana Yesus, saya sedang galau malah perahuku pula yang dipinjam. Mungkin kalau kita di posisi Petrus kita akan komplain, kita akan marah. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Petrus dengan hal ini. Ya, dia rela perahunya dipakai walaupun dia sedang mengalami kegagalan. Kalau kita boleh lihat kebenaran ini memiliki pengertian Bapak Ibu. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Tapi jangan sampai menghalangi untuk kita bisa melayani Tuhan. Berapa banyak orang menjadikan masalahnya, menjadikan pergumulannya untuk tidak memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tapi Petrus menjadi satu contoh keteladanan bagi kita. Di tengah-tengah kegagalannya pun dia memberikan perahunya bagi Tuhan. Bapak Ibu, apa makna perahu? Bukankah perahu itu adalah hal terpenting dari Petrus untuk menghasilkan uang bagi dia? Bukankah itu adalah sumber mata pencariannya? Dengan perahu itulah dia akan mendapatkan keuntungan, dengan perahu itulah dia akan menjala ikan, dan perahu itulah bahasa kasarnya yang menghidupi keluarganya. Karena perahu itu yang sangat penting bagi dia, dan dalam kondisi kegagalannya malah perahunya itu dipakai Tuhan untuk melayani. Bukankah terkadang orang berkata, saya akan sungguh-sungguh kalau saya sudah bekerja, ketika sudah bekerja saya akan sungguh-sungguh ketika gaji saya naik, ketika gajinya naik saya akan sungguh-sungguh ketika saya nikah, ketika akan nikah, selalu seperti itu. Tapi Petrus tidak, di tengah keterpurukannya pun dia masih memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini sikap yang benar, ini satu respon yang benar terhadap Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu kegalauan Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu, mungkin kita berpikir keluargaku saja belum terurus, ekonomiku saja masih berantakan, gimana sih Tuhan ini? Urusi dulu dong berkatku, urusi dulu dong kebutuhanku, baru aku setia kepadamu. Enggak, Petrus nggak ngomong gitu Bapak Ibu. Berapa banyak orang deal-deal dengan Tuhan, Tuhan aku akan sungguh-sungguh kalau engkau memberkatiku. Itu kita mulai bisnis dengan Tuhan, kita mulai transaksional dengan Tuhan. Tuhan tidak suka tipe transaksional. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai transaksi dengan Tuhan. Tuhan aku akan lakukan ini kalau engkau memberkati aku, kalau aku ini, kalau aku ini. Tapi Petrus di tengah keterpurukannya saja, dia merelakan perahunya dipakai. Ini satu pemahaman saya membaca ini Bapak Ibu, saya renung-renungkan. Iya ya, kadang jujur Bapak Ibu, kalau kita gagal kita butuh dimengerti. Kalau kita sedang galau, sedang mengalami banyak tekanan, kita maunya dipahami lah gitu ya. Harusnya ngerti dong aku, harusnya pahami dong aku. Istri kadang seperti itu, suami kadang seperti itu, kita dalam pekerjaan terkadang seperti itu. Tetapi Petrus punya sikap yang begitu luar biasa. Dia tidak coba menjual kegalauannya, dia tidak coba mempublis kegalauannya, dia tidak, tapi dia mau belajar untuk melakukan sesuatu. Ini penting sekali sebagai anak Tuhan bagi kita. Yesus meminjam perahu Petrus, dan lewat perahu itu Yesus melayani. Kalau bahasa sederhana saya Bapak Ibu, di tengah keterpurukan Petrus saja dia merelakan dirinya untuk dipakai Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus berpikir, udahlah selesai, udah aku pulang. Dah, ini disuruh melakukan sesuatu. Dalam ayat yang kedua, dalam poin yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita, berbicara sikap yang benar adalah taat. Penurut Tuhan itu berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang menuruti firman Tuhan.
Petrus ini belajar taat di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Dia disuruh Tuhan, ya Petrus, yuk sekarang pergi, dikatakan di 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu di sini butuh, saya yakin batinnya Petrus ini bertentangan. Ini lakukan tidak, lakukan tidak. Ada beberapa alasan sebenarnya untuk Petrus tidak melakukan perintah itu. Yang pertama apa? Dia bisa punya alasan, saya gagal, saya capek. Berapa banyak orang punya alasan dengan seperti itu? Anak-anak muda di sini nggak ada ya, di luar sana banyak. Kadang kita ini taat kalau perintah itu menyenangkan bagi kita. Contoh, kalau anak muda suka naik motor kemana-mana, kalau disuruh perintah beli sesuatu, cepat itu. Bahkan belum sampai perintahnya sampai finish, sudah duluan dia sampai ke kedai. Sampai rumah pulang, apa tadi perintahnya? Gara pengen naik motornya tadi. Tapi kalau sedang main game atau medsos disuruh, sulit. Demikian juga terkadang kita, kalau kita melakukan perintah yang kita senangi, kita gampang. Tetapi kondisi Petrus tidak segampang itu. Dia capek, dia sedang mengalami satu kegagalan dalam hidupnya, disuruh pula lagi dia bertolak. Siapa Bapak Ibu? Kita kalau capek, jujurlah Bapak Ibu yang suami istri tempat ini, kalau suaminya pulang, pengennya dilayani, benar gak? Ma buatkan kopi, terus kopinya kok berani kali ya? Kok gak ada pisang goreng atau nasi goreng, macam-macam lah gitu ya. Kok berani kali tuh Mak? Wah, pasti kita pengen layani. Tapi ini bayangkan Bapak Ibu sudah capek. Pernah nggak Bapak Ibu capek tiba-tiba kerannya rusak, disuruh mengganti agak aras-arasan, malas-malasan gitu kan? Karena kondisi capek. Pak, itu keran kita sudah rusak, perbaiki dulu. Ih, Bapak ini nggak tahu, saya lagi capek loh. Mungkin bisa tensinya naik. Ketika ditensi 250. Wah. Tapi saya ingin katakan kepada kita, tidak segampang itu kita mampu melakukan ketika kita dalam kondisi yang sedang gagal. Sudah gagal, capek, letih, lesu, berbeban berat, dan hidup lagi. Wah, bayangkan Bapak Ibu, satu kondisi yang tidak mengenakan. Dia tidak emosi dan berkata, guru kau tahu dong aku. Saya katakan ada bisa alasan bagi Petrus sebenarnya untuk tidak taat. Dia bisa menyatakan, Tuhan aku lagi capek. Karena Yesus tidak menjanjikan mujizat, hanya disuruh menebarkan jala, kan gitu kan? Enggak dibilang, tebarkan jalamu nanti kok dapat. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kegagalannya ini dia belajar taat. Dia cerita, Tuhan telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami enggak dapat apa-apa. Yang kedua, mungkin bisa alasan bagi Petrus untuk menolak ajakan Yesus, perintah Yesus. Kenapa? Petrus seorang nelayan. Dia punya pengalaman sebagai nelayan. Tuhan, kalau mau menjala itu malam hari, bukan pagi hari. Aneh ini. Dia punya alasan karena dia punya pengalaman, itulah profesi, dia ngerti. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak jadikan itu alasan. Tuhan tidak mau kita mulai menyandarkan iman kita kepada kebiasaan kita, kepada pengalaman kita. Saya ulangi, Tuhan tidak mau kita menyandarkan iman kita kepada pengalaman kita, kepada kekuatan kita, kepada kemampuan kita. Petrus bisa saja membantah Yesus berkata, maaf ya guru, setahu saya guru itu kan tukang mebel. Seringkali kita nggak lakukan perintah Tuhan karena kita merasa lebih tahu, kita punya pengalaman, kita merasa lebih bisa. Akhirnya kita nggak menuruti firman Tuhan. Tetapi ayat ini menjelaskan Petrus tidak menyebutkan kemampuannya. Dia nggak berkata kepada Tuhan Yesus, tahu dong siapa gua gitu kan? S1 sarjana kelautan, S2-nya sarjana perikanan, S3-nya sarjana kepausan. Oh, ikan paus maksudnya. Ya Bapak Ibu. Nah, dia nggak cerita gitu, tapi dia belajar untuk menaklukkan
pengalamannya, menaklukkan pikirannya, menaklukkan kemampuannya di bawah kendali dari perintah Tuhan. Dia melangkah, Bapak Ibu. Coba lihat bahasanya luar biasa. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tapi tidak titik. Seringkali kita dalam mengikut Tuhan ini langsung buat titik. Selesai. Udah, mentok. Ini koma. Ya. Kalau koma itu artinya apa, Bapak Ibu? Belum selesai. Masih lanjut. Jangan suka buat titik dalam hidup ini. Titik, aku gak mau ngampuni dia. Titik, jangan. Koma. Amin. Aku gak bisa. Titik. Koma, Bapak Ibu. Kalau sudah titik, Bapak Ibu sudah mematikan potensi kita. Tapi kalau koma, masih ada kemungkinan. Amin. Ini koma loh Bapak Ibu. Atau Alkitab saya salah. Kita punya Alkitab yang sama sepertinya. Koma Bapak Ibu di Alkitabnya ya. Koma ya. Alkitab saya koma Bapak Ibu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Koma. Betapa pentingnya arti koma dalam kisah ini. Dia nggak berhenti. Ya, dia nggak berhenti dan akhirnya membuat satu pembatasan dan akhirnya berkata, udahlah, kami sudah capek, jadi tolong jangan ganggu kami. Wah, Bapak Ibu, ada nggak HP-nya bisa diubah seperti itu? Ketika kita lagi capek, tiba-tiba orang nelpon kita, nomor yang Anda tuju orangnya sedang capek, jangan hubungi dulu. Ada gitu Bapak Ibu? Nggak ada. Pasti kadang kita terganggu dengan itu. Tapi Petrus dilanjutkan dengan apa? Tetapi apa? Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bayangkan. Dia sedang ngomong gini, Tuhan, Engkau tahu aku capek. Engkau tahu aku ngerti sebenarnya ini malam hari Tuhan. Ini gak masuk akal bagiku Tuhan. Tapi karena Engkau menyuruh, aku lakukan. Kadang perintah Tuhan gak masuk akal dengan cara berpikir kita. Contohlah di era corona ini. Firman Tuhan mungkin melatih kita memberi. Tuhan ngerti dong corona. Kami saja kekurangan disuruh memberi, gak masuk akal. Ngerti dong Tuhan. Disuruh melakukan sesuatu nggak masuk akal, tetapi karena Engkau menyuruhnya, karena Engkau yang memerintahkannya, aku akan lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, beranikah kita menyatakan seperti itu? Petrus berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Wow. Anak-anak muda, belajar taat ya. Ma, aku mau taat, tapi bukan seperti itu bahasanya. Tapi mau belikan aku HP Vivo terbaru. Wah, itu beda tapinya. Harusnya gini, Ma udah capek aku Ma, tapi karena Mama nyuruh mau aku. Wah, keren. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang anaknya ngomong gitu? Wah, saya yakin tambah awet muda. Masa dia bilang, Ma udah capek kali aku mau ujian kami Ma, tapi karena Mama nyuruhnya, ku lakukan. Wow. Saya yakin itu lagunya gini, terpesona, aku terpesona mendengar kata-katamu. Wih, keren Bapak Ibu ya. Wah, pasti wih. Itu kalau bila tentu direkam itu. Karena Mama yang nyuruh, karena Bapak yang nyuruh. Wow. Sekarang gantian Bapak Ibu sama Tuhan juga gitu. Tuhan, aku udah capek. Tuhan, keluarga aku, doaku belum dijawab Tuhan, tapi karena Engkau nyuruh aku melayani Engkau. Karena Engkau menyuruh aku melakukan perintah ini, aku mau. Mungkin jangan tunggu Bapak Ibu sampai sempurna. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita, ketika kita mau menuruti firman Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, disitulah kita bisa melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan ajari kita untuk melangkah saja dulu. Jangan langsung pikirkan nanti kalau gagal, nanti kalau nggak bisa, nanti kalau ditertawakan orang, nanti kalau banyak hal. Kalau kita selalu melihat negatifnya, kita nggak pernah jadi apa-apa. Kita lihat bagaimana Petrus mau melangkahkan kakinya untuk menjala dan dia mendapatkan ikan yang besar.
ketaatan kita, itu adalah kunci kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita? Mari kita belajar lakukan. Tuhan, aku lemah, aku gak mampu, tapi karena ini perintah-Mu, aku belajar melakukannya. Suami, istri, anak-anak kalau melakukan ini luar biasa Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Tuhan, kami sedang punya masalah Tuhan, tapi karena Engkau yang menyuruh, kami mau melakukannya. Dan Alkitab mencatat ketika mereka melakukannya apa? Mereka mendapatkan ikan, sehingga jala mereka mulai koya. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu. Yang ketiga saya ingin katakan, sikap yang benar untuk mengalami mujizat Tuhan. Setelah kita mengalami mujizat Tuhan, mari kita belajar berbagi. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu, kalau Petrus ngotot menarik ikan sebanyak itu, Alkitab mencatatkan jalannya mulai koyak. Kalau dia ngotot terus sendiri menarik jala itu ke perahunya, saya boleh bayangkan dia gak akan dapat apa-apa lagi. Kalau sempat sudah koyak semua jala itu, ikannya lepas. Tapi dia beri isyarat kepada teman-temannya untuk bantu bersama, dan mereka menikmatinya. Ada begitu banyak orang berkatnya besar, tapi lepas. Artinya dia gak bahagia dengan berkat itu. Pengeluaran, dak yabe pemasukan. Gak bisa dinikmati. Kenapa? Lepas. Karena prinsip yang berikutnya, belajar berbagi. Petrus tidak monopoli berkat itu sendiri. Dia tahu dia harus berbagi bagi teman-temannya. Dia mungkin bisa berkata, ini kan aku udah gak dapat ikan tadi, ini untukku semualah. Tapi dia belajar berbagi. Bapak Ibu, ini satu sifat yang begitu baik dari Petrus. Dia tidak menikmati berkat itu sendiri, dia sharekan bagi banyak orang. Demikian juga dengan kita. Kalau kita diberkati Tuhan secara rohani, mari kita bagikan bagi orang. Pengalaman-pengalaman rohani kita itu menjadi kesaksian yang hidup. Dan berkat jasmani juga, mari kita bagikan bagi orang lain juga. Jangan mansur, makan surang, makan sendiri. Kami dulu waktu di kuliah Bapak Ibu, di asrama, jadi ada teman-teman yang pelit. Jadi kalau dapat makan Bapak Ibu, supaya kami enggak minta, dua yang dilakukan. Kalau dia jorok, maaf ya Bapak Ibu ya maaf, kalau masak mie itu kalau dia jorok, diludahi mie-nya. Jadi enggak ada yang minta. Yang kedua, kalau dia punya berkat, dia pura-pura pergi ke ruang doa. Kami punya gua doa namanya Bapak Ibu. Jadi suaranya, oh haleluya, haleluya, tapi mulutnya makan. Supaya jangan diminta orang. Petrus enggak tipe seperti itu. Dia berbagi. Berbagi berkat Tuhan. Saya boleh bayangkan kalau dia ngotot dengan berkat itu sendiri, dia enggak dapat apa-apa dari berkat itu. Yang ketiga ini penting sekali sebagai anak Tuhan juga, berbagi berkat. Kita bisa berbagi kalau kita sudah mencukupkan diri kita. Karena enggak ada yang pernah cukup sebenarnya kalau kita enggak mencukupkan diri kita. Kadang kita berkata, saya saja masih kurang, kami aja masih kurang, kami sedang membangun, kami sedang ini, kami sedang. Bapak Ibu, kita enggak akan pernah cukup kalau kita sendiri tidak memutuskan untuk cukup dengan diri kita. Enggak ada. Selalu punya alasan, belum bisa kami memberi. Belum bisa kami, maaf ya, kasih persepuluhan misalnya, kami masih kekurangan. Tapi Alkitab mencatat, kita yang mencukupkan diri kita. Berkat itu kita cukupkan. Ya. Dan yang terakhir, ayat 8, saya akan tutup dengan yang terakhir. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, harusnya berkat itu membuat kita semakin kenal Tuhan kita, bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu ayat 5. Bedakan ayat 5 dengan ayat 8. Simon ngomong, tetapi beda. Ayat 5, guru, kata guru di sana. Coba lihat Bapak Ibu, guru. Tapi ayat 8 apa? Apa ayat 8? Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ada
peningkatan kualitas pengenalan. Guru itu berbicara tentang, ya bisa ngajar, bisa. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang kemahakuasaan, kedahsyatan, kehebatan. Bayangkan Bapak Ibu, mujizat membuat Petrus semakin kenal Tuhannya. Dia tersungkur Bapak Ibu. Harusnya mujizat itu membuat kita kenal Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Berapa banyak orang setelah diberkati, lupa Tuhan. Ada istilah kacang lupa kulitnya. Ketika bergumul rajin kali ke gereja, holana tangis. Ketika doanya dijawab Tuhan, sibuk nisasi terus. Kemana kau Eda? Itulah usaha yang di sana sedang berproses. Sawitku yang 10 hektar sedang berproses, hola sudah berproses. Bapak Ibu, jadi nggak ada lagi waktu untuk Tuhan. Harusnya berkat itu mendekatkan kita dengan Tuhan, amin. Harusnya ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah kuliah, ketika kita sudah mendapatkan jawaban doa kita, harusnya kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Petrus melakukannya. Dan dia memiliki pengalaman yang berbeda. Dia mengatakan Tuhan, itu respeknya lebih tinggi. Kadang ada orang, maaf ya, ketika dia sederhana dia respek sama Tuhan. Ketika diberkati dia sombong, gak respek lagi. Coba lihat kata guru dengan kata Tuhan. Itu penghormatannya beda. Saya sering dipanggil guru, tapi saya nggak pernah dipanggil Tuhan. Artinya guru itu sapaan yang biasa, lazim. Tapi coba lihat Petrus, dia menghormati Tuhan dan berkata, Tuhan. Dia nggak ngomong lagi guru. Bapak Ibu coba lihat, setelah dia diberkati, yang terakhir ini saya katakan, dia semakin kenal Tuhan dan dia semakin kenal dirinya. Dia mengatakan, guru aku orang berdosa. Harusnya ketika kita mengalami banyak hal dengan Tuhan, semakin rendah hati kita. Semakin sadar kita bahwa berkat kita karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bukan lagi alaniau. Karena akunya itu, aku dan aku. Aku yang buat ini, aku yang buat ini, aku yang nyumbang ini, aku. Aku. Saya bersyukur Bapak Ibu Tuhan izinkan saya mengalami banyak kegagalan. Mungkin kalau saya nggak gagal saya sombong Bapak Ibu. Tapi kegagalan itu menyadarkan kita bahwa siapakah kita di hadapan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kalau dari SD saya ini pemberani, mungkin saya sudah jadi menteri, saya bilang. Bapak, Mama tahulah saya pemalu dari kecil. Ya. Tapi kalau mungkin saya pemberani, saya sudah jadi ketua kelas, wah saya sudah apa, wah mantap Bapak Ibu. Mungkin tapi mungkin hilang saya dari peredaran. Mungkin sudah korupsi saya. Mungkin saya sudah ditangkap KPK saya, pakai baju orange dan berkata saya dizolimi. Itu kan Bapak Ibu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan Petrus untuk sadar siapa dirinya. Petrus kenali dirinya. Kadang ketika kita sudah diberkati kita mulai sombong dan kita mulai hitung-hitungan dalam pengertian waktu dengan Tuhan. Tuhan, waktuku cuma 2 jam aku sibuk nanti ya. Wah, mulai pelayanan juga gitu. Aku nggak bisa lagi pelayanan, mulai sibuk. Wah, mulai Bapak Ibu, kita mulai dulu selalu punya waktu. Ya, selalu ada waktu, sekarang nggak punya waktu. Wah, luar biasa Bapak Ibu, padahal tetap waktunya 24 jam. Saya nggak tahu kalau orang pengusaha itu waktunya jadi berkurang atau tidak, saya pikir sama. Ya. Dan hari ini kita mau belajar, ini sikap yang benar. Kalau kita ingin mengalami mujizat dan kalau kita ingin tetap di dalam mujizat itu. Jangan sampai mujizat kita kehilangan Tuhan ketika kita dalam mujizat. Saya minta pemain musik maju ke depan. Ya, saya ingin kita nyanyi satu pujian Bapak Ibu. Saya diberkati dengan pujian ini, dan pujian ini sebenarnya sudah dinyanyikan di Natal yang lalu oleh keponakan saya, Ralin, tapi baru saya ngeh dengan lagu ini baru beberapa minggu ini Bapak Ibu ya. Ku tetap cinta, kayaknya ya. Ku tetap cinta. Na 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 na. Saya rindu kita nyanyikan pujian Bapak Ibu. Saya nggak tahu kita sedang